Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih pahala selama bulan suci Ramadan, para umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalannya. Ada begitu banyak amalan yang bisa dilakukan oleh umat muslim selama awal bulan Ramadan. Berikut ini ada 8 amalan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh semua umat muslim dalam bulan Ramadan. Yang pertama, membaca Al-Quran tadarus. Membaca Al-Quran adalah salah satu amalan baik yang dapat dilakukan selama awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Dengan membaca Al-Quran selama bulan Ramadan seperti ini, umat muslim dapat memperoleh pahala yang lebih banyak dan diampuni segala dosa yang telah dilakukannya. Yang kedua, memperbanyak sedekah ke orang yang membutuhkan. Dengan bersedekah, seseorang dapat memperoleh pahala yang berlimpah, apalagi jika dilakukan selama bulan puasa atau Ramadan. Maka dari itu, selama awal bulan Ramadan, umat muslim disunahkan untuk memperbanyak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ketika seseorang memperbanyak sedekahnya selama bulan Ramadan, mereka dapat memiliki hati yang lebih tenang dan kegembiraan besar. Jadi, sedekah juga bisa menjadi salah satu dorongan untuk umat muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberi makan orang berbuka. Ada berbagai jenis makanan dan minuman yang dapat diberikan seperti kurma, air putih, lauk pauk, makanan ringan, dan lain sebagainya. Hanya dengan memberi air putih kepada orang yang berbuka puasa, seseorang sudah bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Namun, alangkah baiknya jika seseorang memberikan makanan yang cukup dan mampu mengenyangkan perut orang yang menerimanya. Yang keempat, memperdalam ilmu agama. Sebagai umat muslim yang taat agama, seseorang dianjurkan untuk selalu belajar mengenai ilmu agama yang ada di sekitarnya. Proses pembelajaran ini bisa dilakukan dengan para ulama atau membaca Al-Quran yang dilengkapi dengan artinya. Selain itu, isi waktu luang selama berpuasa dengan membaca zikir dan salawat, baik pada pagi hari, siang hari ataupun malam hari. Yang terpenting, waktu luang tersebut harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang penuh kebaikan dan tidak akan merugikan pihak lain. Yang kelima, menahan nafsu dan syahwat. Pada dasarnya, puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan hawa nafsu seperti makan, minum, dan berhubungan badan. Maka dari itu, selama berpuasa, orang-orang tidak diperbolehkan untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat membatalkan puasa tersebut. Para ulama muslim harus selalu menahan hawa nafsu dan syahwat yang ada dalam dirinya. Namun tidak semua syahwat bisa dikategorikan sebagai hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Beberapa syahwat yang tidak akan membatalkan puasa adalah: yang pertama, menikmati wewangian. Yang kedua, mendengarkan sesuatu yang menyenangkan. Yang ketiga, melihat suatu hal yang halal, dan lain sebagainya. Meski beberapa hal ini tidak akan membatalkan puasa yang sedang dijalankan oleh seorang umat muslim, tapi mereka disunahkan untuk meninggalkan beberapa hal tersebut selama berpuasa di bulan Ramadan. Yang keenam, i'tikaf. Untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda selama berpuasa di bulan Ramadan, seseorang bisa beriktikaf atau berdiam diri di masjid dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran yang bisa didapatkan dari kegiatan mulia ini sangatlah besar dan menambah catatan amal soleh. Maka dari itu, ada banyak umat muslim yang meluangkan waktunya untuk beriktikaf selama bulan Ramadan. Nantinya, kegiatan ini bisa dilanjutkan hingga 10 hari terakhir bulan Ramadan agar bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar yang sangat berharga.
Yang ketujuh, salat berjamaah. Jika di hari-hari biasa ada banyak orang yang memilih untuk salat sendiri di rumah, ketika bulan Ramadan tiba, ada lebih banyak orang yang memilih untuk salat berjamaah di masjid. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, mengingat pahala dari salat berjamaah sendiri sangatlah besar dan banyak keutamaan. Salat berjamaah di bulan Ramadan tidak hanya bisa mendatangkan pahala yang berlipat ganda saja, tetapi juga bisa menjaga hubungan baik antara umat muslim yang ada di lingkungan sekitar. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan salat berjamaah semasa hidupnya. Yang kedelapan, memperbanyak amal ibadah sunnah untuk mengumpulkan pahala yang lebih banyak. Seseorang juga bisa memperbanyak amal ibadah sunnah yang ada dalam dirinya, mulai dari salat duha, salat tarawih, membaca Al-Quran, dan salat witir bisa menjadi amalan ibadah sunnah yang sangat baik. Beberapa jenis ibadah sunnah ini dapat memberikan pahala yang lebih besar ketika dijalankan selama bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu pahala dibuka secara lebar dan harus dimanfaatkan dengan baik oleh semua umat muslim yang ada di dunia ini. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 8 amalan di bulan Ramadan. Semoga kita semua senantiasa untuk mengamalkan 8 amalan ini di bulan Ramadan, dan semoga semua amalan kita di bulan Ramadan ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.